Ketemu lagi di dalam Talk Live. Ya, senang sekali ya rasanya kita malam hari ini boleh lagi kembali di dalam acara Talk Live, bro. Udah berapa minggu kita nggak ketemu ya? Udah lumayan lama. Udah vaksin belum? Udah. Udah vaksin. Berapa kali? Cacar, polio. Bukan. 2 kali cukup. Ya, kita berharap ya tentunya semuanya yang pasti vaksin ya. Sehat-sehat dan tetap jaga prokes ya. Kita juga tetap mengenakan prokes dan saling jaga jarak. Pokoknya hashtag masker nggak boleh turun. Siap. Kira-kira gitu ya. Hmm. Oke. Nah, malam Nggak boleh naik juga. kalau naik kan ditutup. Susah. Iya. Oke ya. Malam hari ini kita kedatangan 2 tamu juga yang akan sama-sama ngebantu kita untuk membahas satu tema, bro. Temanya itu aku lupa tadi. Kristen dunia Catatan nggak? atau Kristen duniawi? Ah, itu dia. Kristen dunia atau Kristen duniawi? atau Kristen duniawi. Bedanya apa? Ya. Terus kita yang mana? Nanti kita bakal dengerin ya. Oke, setuju. Dari bintang tamu kita. Kita langsung panggil aja, Oke. gimana? Kita panggil 2 tamu kita sama-sama. Oke. Ayau dan Tinja. Silakan datang, selamat datang. Silakan duduk, silakan Anggap duduk. rumah sendiri ya. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Atau mau duduk. lesehan juga? Nggak ada kursi. Nggak ada kursi. Ya, terima kasih ya udah hadir. Kok lama tadi? Iya. Sama-sama. Kok lama ya? Nungguin. Macet ya? Ketahan di satpam kali ya? Ditahan satpam. Masih periksa suhu badan. Oh gitu. Enggak, salah tekan tadi. Oh, salah tekan. Di bawah terus karena naik dia. Iya. Liftnya ya? Liftnya ya. Hmm. Ya memang lift di sini agak unik. Gitu ya. Iya. Kok jadi bahas lift? Oke, lanjut. Senang sekali kami kedatangan 2 bintang tamu ini untuk ngebantu kita sama-sama untuk ngebahas tentang Kristen, orang Kristen dunia dan orang Kristen duniawi gitu ya. Yang mau duluan tanya siapa nih? Gua apa lu? Silakan. Aku duluan. Oke, nah lu lah, bro. Lu duluan aja deh. Oke, udah makan belum? Sudah. Oke, silakan lanjut pertanyaan kedua. Oke. Karena tadi sudah ditanya dia bintang tamu kita udah makan apa belum? Saya duluan tanya deh. Aku nggak ditanya, belum Nggak makan soalnya. Enggak usah. Mau pesan Grab apa gimana? Boleh. Pertanyaan pertama ya. Bisa nggak menggambarkan nih, karena tema kita orang Kristen dunia dan Kristen duniawi, bisa gambarkan nggak sebelum itu ciri-cirinya orang Kristen duniawi itu atau orang Kristen dunia itu gimana gitu? Boleh, siapa duluan? Sweet juga boleh. Siapa dulu? Sweet, oh, boleh, boleh. Boleh Sweet Sweet ya? Iya. Boleh, silakan. Apa ini? Ya, Oke, terserah. 1, 2. Unik ya. 3 hari kemudian. 3. Oke, siapa duluan? Saya menang ya? Oh iya. Oke, Oh, silakan. yang menang duluan, yang menang. Bro, ayo gimana, Bro? Saya mungkin orang Kristen dunia kali ya. Oke. Nanti calon Tinja yang Duniawi. Karena Ya, memang kelihatan kelihatan duniawi. lebih dunia. Kelihatan dunia. Oke. Silakan. Ya, silakan. jadi saya rasa orang Kristen dunia ya kita ya. Jadi ketika kita mengaku percaya pada Kristus, kita menjadi orang Kristen dan kita hidup di dunia ini, dan saya pikir apa yang Yesus katakan kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia, dan itulah orang Kristen dunia. Jadi kita menjadi Kristen dan kemudian kita menjadi alat di tangan Tuhan, kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Dia dan untuk yang menggarami dunia ini. Gitu Alatnya bukan alat cukur atau alat potong rumput gitu, bukan ya? sih. Bukan, kita yang jadi alat. Oke, lanjut orang Kristen duniawi. Ya, kalau orang Kristen duniawi agak sedikit bertentangan dengan orang Kristen dunia ya. Nah, di sini kita melihat bahwa orang Kristen duniawi itu dia memang orang Kristen, tetapi cara kehidupan dia itu tidak sesuai dengan karakter Kristus atau kehendak Tuhan. Jadi dia lebih suka berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dunia, ya hidup berfoya-foya, emosi, marah, iri hati, pokoknya hidup yang nggak salah gitu.
Jadi walaupun dalam kehidupan dia mungkin dia akan beribadah, oke, dia ke gereja, oke, persekutuan, oke, ya dalam segala hal nasihat, oke, tetapi satu sisi dia sendiri tidak melakukan hal itu, ya karena memang dia merasa ya tidak cocok atau bagaimana, jadi ini pertentangan, ya makanya dikatakan orang Kristen duniawi seperti itu. Berarti kayak tadi dikatakan orang Kristen dunia itu menjadi alat di tangan Tuhan, berarti yang ini duniawi menjadikan Tuhan alat di tangan dia gitu ya? Ya betul. Tumben bagus ya mikirnya. Ya. Baru makan obat tadi. Ini vitaminnya bagus. Kali ini vitaminnya bagus. Oke. Nah, menurut Bro Ayo sendiri deh. Nah, kendalanya kan kalau dia anak muda nih. Mungkin kita juga pernah ngalamin gitu ya. Ada nggak di kendalanya? Muda. Aku masih muda dong, masih muda. Bukan pernah muda ya? Pernah sih. Nah, ini kendalanya, kesulitan orang Kristen ataupun juga anak muda itu sering banget itu kena apa ya? Gejolak gitu. Antara kehidupan mau Kristen yang benar-benar taat sama orang Kristen yang benar-benar nggak mau taat. Nah, ini kan dalam pelayanan mungkin sering ketemu, entah itu di dunia anak muda atau cuma dewasa. Nah, kira-kira pernah ngalamin kasus ini? Nah, itu caranya gimana gitu penyelesaiannya? Ya, saya pikir memang ini akan menjadi pergumulan setiap kita ya. Tapi saya pikir solusi ini adalah, saya pikir kita harus mengerti status kita. Status Kita ya? harus berangkat dari sana. Karena ngerti status, kita akan ngerti cara hidup kita tuh akan menjadi seperti apa. Gitu. Misalnya orang menikah, cara hidupnya pasti akan berbeda ketika dia single. Betul kan? Contoh Eka, apalagi sekarang sudah punya anak misalnya, pasti cara hidupnya beda. Kenapa? Karena ada status yang baru, papa gitu. Nah, sebagai orang Kristen, saya kutip, bukan kutip ya, saya baca ayat. Boleh. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya pikir ini menjadi titik awal kita sih untuk menyelesaikan ya atau menjawab tantangan tersebut, yaitu kita tahu kita sudah menjadi Kristen. Kita yang dulu, kalau pakai dulu dosen saya tuh suka kiri dan kanan, jadi dulu kiri kita membelakangi Tuhan, sekarang kita sudah di dalam Tuhan, dan itu menjadi titik awal kita. Kita sadar saya sudah anak Tuhan, maka seluruh pikiran saya, kehidupan saya itu dikendalikan oleh firman Tuhan. Berubah di dalam pembaharuan budi ya, Ya. Roma 12. Ya, itu yang betul, Roma 12. Menarik. Nah, gimana? Mungkin coba Tinci bisa. Coba cincong ulangi sekali lagi pertanyaannya. Bayar loh ini. Ya boleh. Nanti selesai. Bayar. Oke, mungkin di dalam pelayanan pemuda atau jemaat, kadang-kadang kan sering banget itu ketika disaringkan tentang kehidupan yang kadang-kadang gejolaknya itu dekat banget sama kita. Gejolaknya minta antara mau taat dan tidak, antara mau hidup kudus atau juga enggak. Karena kadang-kadang gejolaknya itu dekat banget sama kita. Nah, kira-kira mau mengatasinya gimana kalau mendapatkan situasi masalah seperti ini gitu? Ya, yang benar-benar terjadi di dalam pelayanan yang saya ketemu adalah ini masalah juga tergantung dengan keluarga. Ada juga. Keluarga. Nah, satu sisi mereka ini pingin betul-betul hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, ya. Dan kadang-kadang ada pembatasan dari orang tua. Bukan PPKM ya? Bukan dalam hal kedekatan mereka dengan Tuhan ya, bukan masalah PPKM ya. Jadi mereka kadang-kadang itu rindu datang ibadah dengan Tuhan. Ya. Tapi satu sisi orang tua karena orang tua belum percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena mereka lihat bahwa agama yang dianut oleh orang tua ini bisa anak-anaknya mengabaikan agama mereka dan mereka lebih fokus ke agama sekarang, yaitu agama Kristen percaya Tuhan Yesus. Jadi satu sisi mereka ini dilema nih, pergumulan mereka cukup berat. Nah, cara kita mengatasi, menolong mereka adalah satu sisi ya kayak firman Tuhan, anak harus taat sama orang tua ya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan bagaimana cara untuk mereka juga harus taat sama orang tua? Ya, dalam hal ini kita juga menasihati mereka, ya bolehlah taat sama orang tua, nggak boleh melawan ya. Karena satu sisi mereka belum percaya kepada Tuhan. Seperti itu, tapi dalam hal ini kita juga dekatkan diri sama orang tua, menjelaskan kehadiran anak selama ini di gereja atau dalam pelayanan itu perkembangannya gimana dalam hal rohani. Jadi orang tua ini bisa memahami, oh ternyata seperti itu. Nah, di sini juga sangat menolong mereka sehingga mereka tidak mengalami satu tekanan yang berat
dan membuat mereka depresi, ya itu sangat menolong mereka. Dan kita sebagai hamba Tuhan memang harus berusaha mendatangi orang tua mereka tanpa kita bilang oh kalian ini orang tuanya begini begitu, enggak. Karena kita istilahnya satu sisi sebagai guru untuk mereka ya, karena mereka selama ini udah dekat dengan kita, mereka udah bertumbuh juga, dan orang tua akhirnya tahu oh ya ternyata anak saya seperti ini sejauh ini, perkembangan mereka di gereja juga seperti ini. Jadi itu memang sungguh menolong. Jadi kalau seandainya anak-anak ini tidak kita datangi orang tuanya, ya ini satu persoalan berat, sehingga mereka juga ya satu sisi gak ada pertumbuhan rohani di dalam hidup mereka. Dan akhirnya orang tua juga ya kok semakin menjauh, dilarang, kok yang membimbing mereka kok gak datang. Nah kami harus datangi seperti itu. Ya itu kan kasusnya kira-kira itu kan kalau datang dari eksternal tuh, dari luar, pasti dari luar. Nah gimana kalau gejolaknya itu dari dalam gitu? Dari dia anak tersebut. Dari anak tersebut. Jadi bagaimana untuk dia mau hidup takut akan Tuhan, sama hidup dia takut akan dosa juga gitu kan sebenarnya. Jadi lebih takut mana dia? Jadi kan ini kan cinta Tuhan atau cinta dosa gitu. Iya. Karena kadang-kadang ada tulisannya gini bro, cintanya sama Tuhan tapi nyamannya sama dosa. Kan ada yang kayak gitu. Iya kan? Nah jadi gejolak itu yang mau coba kita ungkapkan keluar gitu kan. Kadang-kadang kita sering banget ngadepin situasi yang kayak gitu. Apalagi mungkin di jemaat di rumah yang ngikutin juga lagi ini ya, bingung ya. Iya, betul. Ini termasuk yang Kristen dunia atau duniawi. Betul. Nah mungkin hari ini kita akan coba lakukan sebuah spiritual check up, PCR ya, personal check up rohani. Maksa ya kayaknya. Maksa sih. Tapi boleh juga lah ya, boleh lah ya. Nah ini sebuah check up yang sederhana sebenarnya ya. Berarti boleh diikutin dong? Iya boleh. Jadi karena ini lagi ngetren juga di TikTok, sebenarnya bukan check upnya tapi cara mainnya ini gitu ya. Jadi kita ada 10 pertanyaan nih, 10 pernyataan tepatnya. Mungkin dari teman-teman yang udah hadir juga ya, Ayau sama Tinca juga boleh ikutan. Jadi tunjukin 10 jari nih, nanti lihat. Kalau misalnya perkataannya atau kalimatnya ini, statementnya ini sesuai dengan apa yang saudara pernah alami, ya turunin 1 jari. Nanti kita akan lihat berapa jari yang udah turun, ya, dan berapa jari yang tersisa. Oke ya. Jadi ada 10 kalimat. Kita ikutan main 10 dong. statement. Ya, ikutan ya. Dan karena di rumah jadi harus lebih jujur. Kalau kami ya berusaha jujur juga lah ya. Jadi yang di studio ini mohon maaf, yang di studio juga boleh bisa ikut ya, yang di studio ya. Iya. Ini kamera mana kita ikutin? Kamera ini? Depan ini ya. Oke, sip. Jadi 10 statement ini ya. Setiap kali ada pernyataan yang sesuai dengan kalian turunin 1. Nanti kita akan ngelihat sejauh apa kita ini lebih ke arah dunia atau lebih ke arah ya, duniawi. Ya. Oke. PCR ya, spiritual check up. 10 jari. 10 jari. Yang pertama, saya merasa kesulitan ketika harus memilih antara berbuat dosa atau berbuat kebenaran. Oke. Yang kedua, Tunggu bro, berarti kalau turun itu yang melakukan atau tidak? yang melakukan, yang kesulitan. Kalau Kesulitan. benar turun 1 gitu ya. Yang kedua, saya bisa dengan mudah memikirkan alasan untuk tidak membaca Alkitab. Yang ketiga, berbohong tidak lagi membuat saya merasa bersalah. Yang keempat, menurut saya ada beberapa lokasi di kota ini di mana saya tidak perlu menaati peraturan lalu lintas. Bro, ini yang dipakam gimana bro? Lampu lalu lintasnya tuh sembraut bro. Ya apa boleh buat gitu ya. Aku tinggal di Kan tetap aja ngelanggar. Iya sih. Oke, yang ke Lagi dong gua dong. 5, saya tidak bermasalah untuk mempercandakan hal-hal yang tidak pantas dengan teman-teman baik saya. Meninggal. Mungkin ngomong yang jorok-jorok, yang porno, ngomong kotor misalnya. Oke, yang ke-6, Tunggu bro. Aku sisa 6 loh ini. Kok kalian masih banyak? Pokoknya duniawi saya sekali gitu ya. Oke lah lanjut. Ya, kejujuran penting loh. Oke, yang ke-6, saya bingung untuk menemukan hal yang bisa diceritakan ketika diminta untuk menyampaikan kesaksian. Bingung kalau disuruh kesaksian mau cerita apa yang nggak ngerasain apa Tuhan bekerja gitu ya. Ini kayak pede ya. Yang ke-7, tidak masalah jika saya melakukan aktivitas lain, yang penting saya sudah menyalakan dan mendengarkan ibadah online. Jadi
Jadi sambil ibadah sambil ngelakuin hal-hal lainnya. Nggak masalah bagi saya gitu ya. Yang ke-8 ya, saya sulit sekali mengampuni orang lain apalagi anggota keluarga saya. Lu ada bro? Ada. Aku ada lah. Bisa. Ya, yang ke-9, kemacetan jalan seringkali membuat emosi saya meluap dan memikirkan atau bahkan mengucapkan kata kasar. Pasti klakson kasar gitu. Iya. Kalau Dan naik yang motor juga bisa dong. Iya, bisa juga. Ya. Dan yang ke-10, lebih mudah memikirkan masalah-masalah hidup dan mengeluh ketimbang memikirkan berkat-berkat Tuhan dan bersyukur kepadanya. Enggak, aku bersyukur. Oke. Kalau makin banyak kita tangannya atau jarinya ketutup berarti ada something dengan kehidupan kita. Tapi ya kayaknya itu dialami semua orang termasuk juga hamba Tuhan gitu ya, pendeta. Tunggu bro. Lu berapa bro? 4. Sampean berapa? 7. 7. 4. Kita 4. Oke. Enggak apa-apa. Yang tadi disebut duniawi justru yang. Iya. Oke, lanjut. Nggak Tapi apa. normal ya, mungkin yang di rumah bisa Iya. lebih banyak dari kami ya. Ada yang di studio ada yang sisa satu jarinya? Nggak ada? Ada. Keluar dari ruangan ini sekarang. Bercanda. Oke. Nah itu mungkin check up bagi kita untuk kita bisa tahu kira-kira kita ini udah di posisi yang mana ya. Nah check up ini sekali lagi nggak mutlak gitu ya. Bisa jadi mungkin itu hanya bagian-bagian di mana saudara ketahuan gitu. Iya. Tapi ini sedikit banyak bisa menggambarkan lah ya. Ya lumayan menolong lah bro ya. Apakah kita ini sebenarnya lebih cenderung ke duniawi, makin banyak nutup tadi makin duniawi. Kalau semakin banyak yang kebuka berarti ya kita Kristen dunia, Kristen yang taat gitu ya. Ya. Oke lanjut. Ini gambaran dari suatu kehidupan manusia selalu kan diperhadapkan pada pilihan, betul ya? Selalu diperhadapkan pada pilihan. Ada di Alkitab nih tentang mengasihi dunia. Gimana sih itu maksudnya? Jadi boleh jelasin nggak maksud jangan mengasihi dunia dalam Alkitab itu gimana sih? Sementara kita tahu bersama ya kalau dunia itu Tuhan yang ciptain bro. Dan Alkitab juga ngomong Allah itu mengasihi dunia gitu kan. Dan semua ciptaannya itu dikatakan baik bro. Nah terus gimana dengan tema ini gitu? Malah dibilang jangan mengasihi dunia. Nah, boleh jelaskan dalam hal ini? Nggak usah saling SMS ya. Oh enggak, dia lagi cari catatan. Nanti dia chat gitu kan SMS. Ini mau lihat bahasa asli. Oke, bahasa official. Ngeri serem. Dr. Tinja silakan. Silakan. Saya pikir Bro Ayo loh yang yang ngejawab. Gimana? Siapa yang mau jelasin nih? Ya mungkin saya lah ya. Boleh, Karena boleh. saya udah cek bahasa asli ya. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, jadi sebetulnya tadi Hus sudah memberikan jawaban sebenarnya ya. Jadi kata dunia digunakan di dalam Alkitab ya, khususnya dalam Perjanjian Baru. Memang ada 3 nuansa. Ya, tadi dua nuansa pertama sudah dijelaskan, yaitu tentang alam semesta ini, yaitu dunia tempat kita hidup ya, kita berjalan, kita rekaman di sini ya. Jadi satu lagi apa? Dunia Apa? Aku ini lupa pokoknya. banyak orang. Ya, Dunia. jadi alam semesta dan kemudian Diciptakan baik Alam adanya. menciptakan. yang baik ya. Jadi betul, itu 2 nuansa yang ada. Menggunakan kata kosmos itu ya, dunia itu. Jadi kosmos ya. Kayak ini. Saya tidak sedang promosi ya teman-teman ya. Merek. Rice cooker ya. Ya, tapi ada nuansa yang terakhir adalah kosmos itu bicara soal sistem dunia yang jahat. Oke. Oh. Dunia yang dikuasai oleh dosa. Jadi bukan soal dunia secara fisik dan bukan soal dunia itu di orang-orangnya, tapi ada sistemnya gitu ya. Ya, Oke. Kayak misalnya pemerintahan atau apa gitu, sistem. Oke. gitu ya. ya. Makanya di Alkitab ada mencatat bahwa dunia ini dikuasai oleh pangeran dunia itu ya, the prince of the world itu. Jadi memang ada sesuatu yang melawan Allah yang memang ada di dalam dunia ini. Dan saya pikir kita akan melihat banyak sekali sistem-sistem yang seperti itu. Antikristus gitu. Misalnya sistem kerja ya. Saya melihat, contoh saya pernah baca baru-baru ini ya, Elon Musk. Tahu Elon Musk
yang pakai masker. Nggak kenal. Elon Musk ya pakai masker. Yang mobil Tesla gitu kan. Tolong dong Tesla gue digeser. Itu merek ya? Iya. Nah, oke lanjut. Nah, jadi Tesla. beliau tuh mempromosikan bahwa kalau kita kerja seminggu sehari cuman 5 jam 8 sampai jam 5 ya, 7 jam misalnya. Ya, seminggu berarti 35 jam. Karena Sabtu Minggu itu ya libur ya. Dia bilang kita tidak bisa mengubah dunia. Gitu ya. Dan kalau begitu harus dinaikkan produktivitasnya gitu. Nah, padahal sebenarnya dunia sendiri membuktikan, ada peneliti dari Stanford University ya, ada seorang profesor ekonomi, dia meneliti. Datangkan orangnya. Enggak dong. Efektif ya boleh, nanti silakan di WA ya, nanti saya ada nomor kontaknya. Oke. Ya. Serem ya. Oke. Kenapa dia? Kenapa? Nah, apa jadi yang nih? produktivitas Enggak kerja itu ya, itu dia nilai ya, bukan dari jam kerjanya. Justru semakin panjang jam kerja, kita itu semakin tidak produktif. Malah terjadi kecelakaan kerja yang semakin banyak dan bukannya produktif. Nah, saya pikir inilah sistem-sistem dunia yang kemudian melawan Allah. Di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa kita tuh ada sabat ya. Jadi ada restnya itu. Jadi kita perlu mengambil waktu rest. Dan saya pikir ini nih, kita akan menjadi konflik yang begitu banyak antara sistem dunia ini yang kemudian kita dicekokin kan. Kita harus mengubah dunia lebih baik karena itu kerjalah workaholics dan sebagainya. Jadi istilahnya iblis ini mempromosikan apa jadi menjadi kelebihan dunia ya. Jadi inilah yang kemudian dimaksud dengan mengasihi dunia. Kita tidak lagi hidup sesuai dengan nilai-nilai dunia, tapi karena tadi ciptaan baru ya, kita hidup sesuai dengan apa yang ada, nilai-nilai firman Tuhan. Jadi itu maksudnya di barat itu dunia. Di barat kumpul kebo udah biasa gitu ya. Udah jadi sebuah sistem dunia gitu yang dianggap kamu kalau di usia sekian masih virgin, masih perawan, masih belum pernah bersentuhan dengan gitu seksual ya. gitu. Bye bye gitu Jadi, ya, sorry. jadi ini yang bisa dikatakan ya. Jadi bukan hanya melawan Tuhan, tapi juga bisa saya pakai katanya itu melawan arah ya. Kita lawan arah. Jadi iblis ini ya kita lihat bahwa di zaman Ya, ini iblis mempergunakan berbagai cara ya dalam moralitas ya. Itu salah satu yang terjadi ya, gagasan filsafat dan psikologi dan sebagainya itu sangat mempengaruhi manusia zaman sekarang. Ya termasuk juga dikatakan orang Kristen duniawi. Yang tadi saya katakan bahwa walaupun mereka ini berusaha untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi ada satu tantangan yang menantang iman mereka untuk bisa kompromi dengan keadaan dunia yang sangat global sekali. Dan itu menjadi satu tindakan yang membuat mereka mundur dari Tuhan. Tapi satu sisi mereka sebagai orang Kristen ya, memang dia tahu kalau ikut dunia itu pasti salah sih. Tetapi satu keinginan, namanya keinginan daging itu selalu ada. Nah ini jadi pertentangan yang besar. Jadi memang antara dunia dan juga kehendak Allah ini, kita sebagai orang Kristen kita harus milih yang tepat sebenarnya. Jadi kalau yang masih belum kuat di dalam Tuhan, artinya seperti dikatakan Kristen duniawi, ya ini memang butuh bimbingan rohani lah seperti itu ya. Sehingga dia mampu menanggulangi tantangan ini. Jadi kalau tadi dibilang jangan mengasihi dunia, sebenarnya kata dunia tadi udah kita pisahin ya. Bukan dunia secara sekarang yang kita nikmati, tapi dunia ada satu sistem yang benar-benar membawa kita seharusnya yang semakin kita itu jauh dari Tuhan gitu ya, ditarik ya. Itu yang maksudnya dibilang katakan jangan mengasihi dunia tadi ya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk dari Pak Bambang Irwan Setiawan. Apa sih artinya orang percaya berada di dunia tapi bukan dari dunia? Ya ini Pak Irwan di Bendungan Hilir. Jauh ya? Jauh bro. Apa sih artinya orang percaya dia tuh berada di dunia tapi bukan berasal dari dunia? Boleh jelasin? Agak bingung sebenarnya kalimatnya. Orang percaya yang ada di dunia. Iya, dia berada di dunia tapi bukan dari dunia. Gimana maksudnya jelaskan ini? Sebetulnya pertanyaan ini sangat keren ya. Permainan kata yang sangat indah. Oke. Bagus. Saya rasa mungkin orangnya itu apa ya, penyair ya. Mungkin. Pak Irwan kita nanti telepon lah ya, kita undang aja gitu. Suka pantun ya beliau ya. Penyair tuh yang Oke, lanjut. Ya, oke, lanjut dulu nanti aku sama. Siapa? Terserah.
Iya. Nggak mungkin Pak Irwan yang jawab dong. Dia nanya loh. Dia nanya ke kita. Ya, jadi kalau kita melihat dengan lebih jelas, sebenarnya kan kita berasal dari dunia, ya kan? Kan kita dilahirkan di dunia kan? Iya jelas. Betul nggak? Kita kan nggak dilahirkan di Mars. Ya nggak mungkin di kotak P3K kan? Ya, kita kan lahir di dunia. Sebenarnya kita dari dunia. Sebenarnya ini jawabannya tadi mirip yang tadi ya. Jadi penggunaan kata kosmosnya itu lagi sih. Jadi kita melihat bahwa dunia itu adalah dunia yang sistemnya itu melawan Allah. Maka ketika kita percaya pada Kristus, yang kita dari 2 Korintus 5 ayat 17, yang kita adalah ciptaan baru itu, nah kita sudah kemudian dirubah value, sistem nilai kita itu sudah dirubah kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan inginkan, kepada karakter Allah, kasih, keadilan. Nah, inilah yang kemudian membuat kita mengatakan kita tidak lagi berasal dari dunia. Dalam artian adalah kita sudah Nggak tahu, saya juga nggak tahu itu. Incompatible ya, jadi nggak compatible lagi. Jadi ya itu kayak air dan minyak jadinya. Jadi kita kemudian sudah berubah. Masuk kita di dalam switch. manusia baru tadi. Oke, sebelum lanjut nih bro, kita ada informal life. Gimana ngomong itu? Informal life ya? Informal life yang akan dibawakan oleh Citraland. teman kita Citra Garden. Apa namanya? Siapa namanya? Citra Wirawan. Citra Wirawan. Ada Oke. Dewinya di tengah ya. Kita langsung ke informal life. Halo, ketemu lagi bareng Citra di Informal Life. Jadi teman-teman, informasi hari ini ya. Tahukah Anda kata Kristen itu pertama kali disebutkan dalam Alkitab itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Selain itu, kata Kristen dalam bahasa aslinya hanya muncul 2 kali lagi, yaitu di Kisah Rasul 26 ayat 28 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi sebelum itu orang-orang Kristen disebut sebagai pengikut atau murid-murid Kristus, saudara, orang-orang kudus, orang percaya, penganut jalan Tuhan, Nasrani, sahabat-sahabat, orang pilihan, dan tentu saja gereja. Pada masa perjanjian baru, orang Kristen dapat dengan mudah dikenali. Karena apa? Karena gaya hidup mereka itu yang setia mengikut pengajaran Kristus dan menghidupi kasih terhadap sesama. Jadi demikian Informal Life pada hari ini. Ya, kita kembali lagi ke Indra dan Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman kita Citra. Terima kasih Citra. Terima kasih sudah membawakan Informal Life. Duduk bro, kita bakalan main game ini bro. Nah, kita bakalan main games dalam segmen apa bro? Talk Chance. Ya, malam hari ini kita bakalan main games. Nama gamesnya adalah tebak gaya, di mana permainan ini akan ada dua kelompok. Dia juga bakal ikut main, dia udah gak sabaran main. Ada 2 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti yang satu akan menebak gaya dan yang satu akan memperagakan gaya. Nah, kira-kira begitu. Karena berhubung kita ini kekurangan orang, kita mau ajak orang-orang di studio. Padahal nggak banyak orang studionya. Ya kita minta mungkin yang bersedia untuk main game sama kita ya. Oke. Mungkin lagi nggak sibuk kayaknya. Itu kakak Grab yang tadi nganter makanan aja. Boleh, bisa jadi. Lagi sibuk. Selamat malam. Saya mengganggu waktunya. Boleh mau main game sama kami nggak? Sopan sekali saya ini ya. Ayo silakan yuk ikut main game sama kita. Ini banyak kabel di bawah jadi harus hati-hati. Pelan-pelan. Mungkin boleh tukaran langsung nggak? Iya. Kok romantis ya? Jodoh kayaknya dia bro. Oke. Kita bakalan main game. Jadi lebih terasa kompetitornya. Asik. Itu cowok lawan cewek bro. Boleh ya? Boleh. Jadi lu sama Ayau, Tinja sama namanya siapa? Dina. Jambak-jambakan boleh? Nggak usah. Ya. Jadi mereka berdua akan ngelawan kalian berdua. Ya, kerja bro. Oke, sip. Duduk mulu lu. Bertingkah sekali. Saya kasih ayat lagi kan. Saya kasih katanya dan nanti silakan diperagakan.
Jadi tugasnya Ayo adalah nebak gaya dia. Ya terserah dia mau gaya apa aja. Oke, bentar ya. Ini mana gamenya? Yang pertama. Gayanya Berapa lama nih waktunya? iya benar. Waktunya itu berapa detik? 30 detik. Permainannya, ntar saya bacakan nanti saya bilang mulai dari sekarang baru mulai ya. Bacakan. Nanti kami gantian ya. Boleh, mau gantian juga Oke, sip. boleh, terserah. Mau pulang juga boleh. Oke. Kata yang pertama. Oke. Udah? Oke. Kita mulai dari besok, sekarang. Kita mulai dari sekarang. Udah boleh ditebak gayanya apaan? Apa? Dari kecil. Ya, nggak tahu, saya nggak benar. Tebak aja. Anda. Apa tuh? Penguin. Habis. Kok gini sih bro? Oh gini. Anak kecil Oh ya. baca Alkitab. Anak kecil baca Alkitab. Penguin. Penguin. Iya sih, kayak Kerjanya mirip. gini sih. Makanya dikira penguin. Oke, gantian yuk. Oke, Sekarang sip. gantian. Yang kalian Enggak, berdua duduk. gantian dulu. Kami dulu. Oh kalian, kalian lagi. Gantian dong. Oh, Nanti oke, dapat oke, kata-kata siap, lagi. siap. Gantian. Yang cewek, Tina mungkin di sini. Tina di sini. Hah? Ya. Tinca menebak. Ya. Oke. Kami Pindah gantian situ boleh. duduk. Ah, panas. Enggak. Oke, lanjut biarin. Permainannya sama, tetap ya. Berarti Lina yang bakal memperagakan, Tinca yang bakal menebak. Oke. Yang kata yang kedua. Udah? Dimulai dari sekarang. Berdoa. Ya, tebak aja. Demam. Doa. Berdoa. Hormat. Diberkati. Kok hormat? Oh, tidur. Doa. Ini kan demam. Habis. Kata-katanya apa? Mendoakan orang sakit. Oh, Hormat. Iya sih. dia kan sakit kan? Ya, tapi kok hormat? Tapi orangnya nggak tahu. Kan sebut gini orang kan masih Mendoakan orang sakit. ya kayak hormat. Mendoakan orang hormat. Oke. Oke, silakan gantian lagi. Jadi poinnya masih kosong-kosong ya, karena nggak ada yang menang. Duduk dong, gantian. Oh, aku Iya, ya? Iya. Ya, masa Oh main ya, lagi? sorry. Oh, cek. Ini, yang ketiga. Udah? Bingung kan? Waduh. Dimulai dari sekarang. Mikir. Lari, lomba, lelah, capek, Terus. lomba lari, berlari, berolahraga, berlomba, pusing, Jadi apa? berlomba sampai lelah, sampai akhir, 3 kata. berlomba sampai menang, sampai kalah, kaget, takut, Habis. berlari. Banyak banget disebutin dia. Lomba, lari lagi, lagi lomba. Apa katanya yang dapat ini? Lari dari masalah. Oh. Agak ribet. Sama Masalah, poinnya. susah ya. Memang masalah ya. Oke. Gantian lagi, Gantian lagi. ladiesnya lagi yang main. Ladies, oke. Ya, Masih silakan. kosong-kosong ya. Ini tidak kurang menantang Anda ini. Boleh. Mau tukaran atau enggak? Enggak mau. Oh ya udah. Oh. Dia lebih senang gaya-gaya kayaknya. Guru Kata sekolah minggu yang- kayaknya ya. Keempat. Sebentar, sorry. Kata yang keempat. Bingung, susah? Nanti aku lebih susah nih. Dimulai dari sekarang. Menaruh. Kasih, memberi. Ya, terus. Dari hati. Dari hati yang paling dalam. Lagi, Dengan segenap hati. lagi, Dengan kasih. lagi. Memberi dengan segenap hati. Hampir.
Memberi dengan cinta. Hampir. Habis. Kata-katanya apa sih? Memberi. Dengan tulus. Memberinya udah benar tuh, memberi. Terus dengannya kan? Dengan tulus. Harusnya Ya. ini ngajak tulus kita. Nggak usah. Kau Poinnya masih tetap. Tulus itu Kosong, susah dipraktekkan loh. Ya kalau kasih kan udah termasuk sesuatu yang ini. Oke, Nggak tidak apa-apa, usah didebat. episode selanjutnya dia yang kita kerjain ya. Coba lagi, Tidak usah didebat. gantian. Tidak usah didebat. Gantian. Silakan. Oh ya. Suka-suka saya yang kasih game. Sama aja. Oke. Ini masih kosong-kosong ya? Ya ampun. Yang terakhir, kata kalian terakhir. Oh, oke. Udah. Dimulai dari sekarang. Karaoke, menyanyi, Karaoke. bernyanyi, pakai masker, bernyanyi memuji Tuhan, Hah. bernyanyi gembira memuji Tuhan, Terus. bernyanyi dengan senyuman, Tiga. bernyanyi dengan sukacita. Dua. Oke. Boleh ya? Kita ya, aku yang nebak. Bapak udah cuci tangan. Udah Iya. cuci tangan. Saya mana weh? 1-0. Ayo, kejar. Terakhir. Oke, Ini kejar. kata-kata terakhir. Saya Karena harap. nggak pakai mic, jadi Oke. peragakan. Mau peragakan? Heeh. Oh ya, oke peragakan tetap ya. Iya. Ya dia peragakan tebak. Ayo ya, semoga tidak menang ya. Kata yang terakhir. Yang gampang ya. Udah langsung Kok gini, kayaknya aku susah. udah lemah nih. Kalau begini aku udah lemah nih. Ayo. Dimulai dari sekarang. Mengetik, handphone, chat, melihat handphone, Cat dinding. mengetik, melihat, mencatat apalah, Dilihat baik-baik, lagi tunjukkan lagi apa? gambar, frame, berpikir, 3, 2, 1. Habis. apa itu? Kata-katanya apa? Ibadah online. HP saat ibadah. Main HP saat Ya ampun, kan main gini, handphone, baru saat ibadah gitu Ya, kan ibadah. gampang. Kayak gini langsung aku bingung apa ini. Oke. Oke, nggak apa-apa. Selesai. Terima kasih buat kesediaannya sudah ikut bermain bersama dengan kami. Oke, tos. Kita bakalan ke dalam acara momen yang terakhir, gimana kita akan memberikan konklusi di dalam acara kita malam hari ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Loh. Kita tadi sudah seru-seruan bareng ya, main games juga. Bersih-bersih juga. Udah bersih-bersih juga, iya kan? Nah, oleh sebab itu kita bakalan ada di penghujung acara. Ya kan? Kita bakalan berpisah lagi, tapi kita bakalan ketemu lagi di minggu depan gitu ya. Iya. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir nih buat Ayo dan juga buat Tince nih. Sama tadi yang pertanyaan terakhir sebelum kita main game yang saya berikan kepada Ayo. Dari Pak siapa tadi ya? Irwan. Pak Irwan. Setiawan. Iya, Pak Irwan Setiawan. Apa sih artinya orang percaya berada di dunia tapi bukan dari dunia? Tadi dari versinya Bro Ayo udah, ini dari versinya Bro Tince bukan. Sis Tince mungkin Sister. agak sedikit berbeda. Silakan. Ya, baiklah kita kembali ke firman Tuhan ya. Boleh. Haleluya. Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 dikatakan bahwa Paulus katakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, kita lihat di sini tentang pendatang dan perantau. Kita ini adalah orang-orang yang dikatakan orang percaya yang datang, dan sebagai perantau dari mana kita datang? Tentunya kita dari surga ya. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah begitu luar biasa, dan kita merantau di mana? Di dunia. Untuk apa? Melaksanakan visi misi Allah tentunya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat di sini bahwa kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam perjuangan yang melawan dunia, termasuk juga
rohani kita juga ditantang dengan keinginan dunia, dan keinginan kita juga bagaimana harus mengalahkan keinginan rohani kita, harus mengalahkan keinginan dunia ini. Ini sesuatu hal yang sangat berat. Nah, di sini kembali firman Tuhan tekankan bahwa mereka harus keluar dari dunia. Nah, bagaimana supaya kita mengalahkan dunia, berarti kita tidak boleh kompromi. Ya, kita nggak boleh kompromi dengan dunia. Kalau kita kompromi dengan dunia, berarti kita sudah menjadi serupa dengan dunia. Maka di sini Allah menekankan atau firman Tuhan katakan bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang pendatang, kita harus keluar dari dunia dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Nah, di sini juga dikatakan tidak serupa dengan dunia, artinya kita tidak boleh mengasihi dunia, tapi kita harus mengalahkan dunia. Tentunya kita bukan dikatakan harus membenci hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, benci bukan berarti kita membenci orangnya, tapi kita membenci karakter yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti contohnya ya, kayak contoh Indra nih buat salah sama saya, lalu saya langsung benci contoh Indra dan segala macam. Sebenarnya bukan orangnya. Kenapa nggak dia aja gitu, harus saya gitu? Dua-dua lah gitu ya. Jadi adil. bukan orang yang kita benci, tapi sikapnya. Nah, bagaimana supaya kita nggak menjadi orang pendam ya? Sebagai saudara ya, sebagai saudara dalam Tuhan ya, kita juga melihat bahwa sebenarnya contoh ini nih nggak ingin melakukan hal itu. Dia juga di luar kontrol dirinya ya, dosa sedang menguasai dirinya. Jadi sikap kita bagaimana untuk membawa dia kepada Tuhan, tentunya ya sebagai orang percaya kita harus saling menegur, menasehati dengan cara apa? Empat mata lah contohnya gitu ya. Nah, dan juga kita lihat di sini bahwa kita ketika mengasihi dunia berarti kita juga sudah bersekutu secara intim dengan dunia, dan kita mengabaikan Tuhan yang seharusnya itu kita hormati, kita banggakan. Nah, perhatikan juga bahwa istilah dunia dan bumi ini tidak berarti kita tadi seperti yang contoh Ayo sudah jelaskan ya, ini satu keadaan yang kita harus membawa diri kita sebagai garam yang sudah menggarami dunia. Jadi sikap kita harus berbeda dari hal-hal yang dikatakan di sini kehidupan orang Kristen yang duniawi atau keinginan daging dan keinginan diri. Nah, kita juga perlu tahu bukan seperti ini ya. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang orang duniawi, ya, orang yang benar-benar sudah hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan sudah menjadi terang bagi. Nah, tentunya orang semua itu ingin ya. Saudara-saudara juga pasti ingin supaya hal itu terjadi. Berarti dia harus mengalami hidup dikatakan lahir baru. Ya, dia harus ada kelahiran baru, ya, dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Apakah dilahir secara fisik? Ya, belum, nggak tentu ya, bukan itu maksud firman Tuhan. Tapi seperti Yohanes 3 ayat 3 katakan bahwa sesungguhnya jika seorang anak tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan juga di dalam Yohanes 3 ayat 5 juga dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang anak tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana, apakah yang sudah dibaptis perlu dibaptis lagi? Kan ini harus dengan air dan roh ya. Apakah yang sudah dibaptis perlu baptis lagi? Gak harus. Mandi yang perlu ya? Iya. Mandi wajib, bro. Ya, nah ini di sini kita lihat kembali di Roma ya. Kitab Roma katakan seperti ini, pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berarti ada pengakuan. Betul, dia harus kembali kepada jalan yang benar. Ya, pengakuan itu memang sangat perlu ya. Nah, kalau kadang-kadang orang ingin benar tapi dia nggak mau membuka hati ke hadapan Tuhan, apapun caranya nggak seperti itu. Nah, apakah contohnya seperti kita salah nih, apakah kita langsung ngomong sama Tuhan? Boleh, tetapi kesalahan yang kita lakukan kepada siapa? Tentunya kesalahan kita buat kepada seseorang. Nah, apakah sebelum kita minta maaf sama dia, kita langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni? Enggak. Tuhan menuju apa? Pergi, selesaikan masalahmu. Maka aku akan berkenan mengampuni dosamu. Nah, kita lihat juga bagaimana seseorang dilahirkan kembali ya. Maksudnya tidak hidup dalam kedagingan, dia sudah mengaku dosanya ya.
Tuhan sudah menerima mendengar doa dan mengampuni dia. Berarti tipe-tipe orang yang seperti ini, dia sudah mengalami anugerah Tuhan, dia sudah mengalami pemulihan, dia sudah mengalami pembaruan dalam hidup, ya secara rohani dan segala sesuatunya, dalam pembaruan pikiran, sikap, karakter. Tentunya dia akan membenci dosa. Ya, dia tidak lagi kompromi dengan dosa. Tawaran dunia datang, dia sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ada satu perasaan yang gak nyaman di hatinya. Dia merasa gelisah. Dan dia udah tahu ini pasti salah nih. Nah, kalau orang yang sudah hidup dalam Kristus, dikatakan orang yang Kristen dunia, dia sudah tahu membedakan. Nah, dan juga dia membenci dosa, dan dia juga menyukai firman Tuhan, suka mendengarkan firman, membaca firman, suka berdoa di pagi hari, mengawali kegiatan dia pasti pertama cari Tuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa dalam perjalanan itu Tuhan yang memimpin dia sepanjang hari. Jadi paling setidaknya dia akan berdoa dan baca firman Tuhan. Bukan harus satu pasal penuh, paling satu ayat aja sebagai penguatan ya. Ya seperti itu. Dan juga kita lihat bukan hanya dia menyukai firman, tetapi dia rindu bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya. Rindu dalam persekutuan doa, rindu di dalam berelasi dengan orang-orang yang membangun imannya. Dia tidak rindu dengan dunia, nggak ada lagi itu, karena dia sudah hidup lahir baru dalam Kristus. Ya. Mantap. Jadi hatinya selalu bersyukur ketika ada masalah, ada apa-apa pun dia nggak pernah mengeluh. Memang sih sebagai manusia dia akan mengeluh, cuma dia melihat kembali kasih Allah menyertai dia, itu dia akan meninggalkan hal-hal itu. Ya. Dan yang terakhir kita lihat masih ada lagi ya? Lengkap sekali terakhir ya. Jadi bukan hanya dia rindu bersekutu, tapi dia memiliki kerinduan supaya orang lain dibawa kepada Kristus. Amin. Jadi seperti tema kita ya, dikatakan menjadi murid Kristus yang bermisi. Dia ingin menjangkau banyak orang untuk mengenal Kristus, sehingga bukan hanya dia yang diselamatkan, tetapi orang lain juga selamat. Demikian yang bisa Oke. Tadi sekalian kesimpulan kayaknya tadi ya bro. Oke, konklusi dari teman saya Eka mungkin akan menyampaikan konklusi dari pembicaraan kita malam hari ini. Dari tadi menarik sekali pembicaraan kita gitu ya, dan kita tentu saja pengennya, dan Tuhan pun pengennya supaya kita bukan jadi orang Kristen duniawi, tapi jadi orang Kristen dunia, yaitu orang-orang Kristen yang diutus ke dalam dunia, tidak serupa dengan dunia, tapi sebaliknya menggarami dunia. Kalau saya boleh bacakan dari Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 19, ini doanya Tuhan Yesus gitu ya. Aku telah memberikan firman-Mu, firman Bapa gitu ya, kepada mereka, dan dunia membenci mereka, murid-murid, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Jadi bagi kita orang-orang yang Kristen, yang mengaku Kristen, biarlah kita boleh dikuduskan di dalam kebenaran terus-menerus ya. Amin. Dan itu yang akan mengarahkan kita untuk hidup senantiasa di dalam kebenaran, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan perlu kita ingat juga, kita ini memang dilahirbarukan itu sekali seumur hidup, tapi proses kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah seumur hidup. So tetap berjuang, bukan hanya tetap jaga prokes, tetap berjuang sebagai orang-orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, Sudah? udah. Tutup aja ya, udah. Siap. Ya, pulang ya. Oke, terima kasih buat pemirsa yang menonton tayangan ini. Kiranya memberkati semua kita yang mendengarkan tayangan ini dan menyaksikan tayangan ini. Saya dan Eka akan undur pamit bersama dengan Ayau dengan Tince akan berpamit. Namun tetap di dalam lain kesempatan kita bakal berjumpa lagi di dalam acara Talk Live.